Berikut Tujuan dari praktikum pengamatan kapang yaitu membuat preparat basah dan mempelajari morfologi kapang. Sedangkan prinsip dari praktikum pengamatan kapang yaitu mengamati dan membedakan jenis kapang Aspergillus niger dan Trichoderma sp dengan menggunakan perbesaran mikroskop 100 kali dan 400 kali. merupakan alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada pipet tetes, jarum UC, gelas objek dan gelas penutup, korek api, bunsen, tabung reaksi yang telah berisi kultur, rak tabung reaksi, alkohol. Kemudian ada gliserol 10%, serta kultur aniger, dan juga trichoderma. Sebelum dilakukan praktikum pengamatan kapang, perlu dilakukan aseptis diri dan lingkungan terlebih dahulu, yaitu dengan cara menyemprotkan alkohol 70% pada meja kerja, kemudian dilap dengan tisu searah hingga meja benar-benar kering. Selanjutnya, lakukan aseptis pada gelas objek dengan cara menyemprotkan alkohol 70%, kemudian lap dengan tisu hingga kering. Lakukan hal yang sama pada gelas penutup. Setelah itu, gambar area penempatan kapang dengan menggunakan spidol warna hitam. Lalu balik gelas objek hingga bagian yang telah digambar berada di bagian bawah. Lalu lakukan aseptis jarum UC sebelum melakukan transfer kultur. Aseptis jarum UC dilakukan dengan cara membakar jarum UC pada api bunsen. Kemudian celupkan pada alkohol yang sudah diletakkan pada tabung reaksi. Lalu lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pengulangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa jarum UC bebas dari kontaminan baik debu, lemak, kotoran maupun mikroba lain yang tidak diinginkan. Kemudian ambil kultur aniger maupun trichoderma dengan menggunakan jarum UC yang telah diaseptis. Lalu letakkan kultur pada area yang sudah digambar pada gelas objek. Lalu, tutup gelas objek dengan gelas penutup dengan kemiringan 45 derajat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terbentuknya gelembung agar dapat mempermudah proses pengamatan. Setelah itu, nyalakan mikroskop dan lakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali untuk mengamati Conidia kapang. Lalu, amati dengan perbesaran 400 kali untuk mengidentifikasi morfologi kapang. Berikut merupakan hasil pengamatan kultur aniger dengan perbesaran 100 kali.
Berikut merupakan hasil pengamatan kultur Aniger dengan perbesaran 400 kali. Berikut merupakan pengamatan kultur Trichoderma dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Dan berikut juga merupakan pengamatan kultur Trichoderma dengan menggunakan perbesaran 400 kali. Tujuan dari praktikum pengecatan hamir yaitu melihat bentuk sel, membedakan sel hamir hidup dan mati, serta menghitung persentase kematian sel hamir dengan pengecatan sederhana. Sedangkan prinsip dari pengecatan hamir yaitu membedakan sel hamir hidup dan mati serta menghitung persentase kematian sel hamir dengan pengecatan sederhana menggunakan methylene blue sebagai pewarna sel yang mati. Berikut merupakan alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum pengecatan hamir pada gelas objek dan gelas penutup: alkohol, methylene blue, pipet tetes, korek, spidol, bunsen, aquades, rak tabung reaksi, Ada kultur S. cerevisiae, dan juga jarum OC. Sebelum melakukan praktikum, pastikan untuk selalu melakukan aseptis diri dan lingkungan terlebih dahulu. Kemudian, lakukan aseptis pada gelas objek maupun gelas penutup. Gambar area penempatan kamir dengan menggunakan spidol pada gelas objek, kemudian balik gelas objek sehingga bagian yang sudah digambar berada pada bagian bawah. Nyalakan bunsen dan lakukan aseptis pada jarum OC maupun tabung yang telah berisi kultur tadi. Lalu tutup gelas objek dengan menggunakan gelas penutup dengan kemiringan 45 derajat untuk menghindari terbentuknya gelembung. Lakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop perbesaran 100 kali dan 400 kali. Kemudian amati dan hitung hasil persentase kematian sel hamir. Berikut merupakan hasil pengamatan kultur S. cerevisiae yang berumur 24 jam pada perbesaran 400 kali. Berikut merupakan pengamatan kultur S. cerevisiae yang berumur 48 jam pada perbesaran 400 kali.
Tujuan dari uji katalase yaitu mengamati ada tidaknya aktivitas katalase oleh bakteri, serta menentukan bakteri katalase positif atau negatif. Sedangkan prinsip dari uji katalase yaitu menentukan bakteri katalase positif atau negatif dengan mengamati ada tidaknya gelembung oksigen yang dihasilkan dari reaksi pemberian H2O2 3%. Sebelum melakukan praktikum uji katalase, pastikan untuk selalu melakukan aseptis diri dan lingkungan terlebih dahulu. Selanjutnya, ambil kultur LKCI dan letakkan pada cawan. Namun perlu diingat jangan lupa untuk melakukan aseptis jarum usia terlebih dahulu sebelum melakukan transfer kultur. Kemudian, ambil kultur Alsilinum dan letakkan pada cawan.